Pilkada Jakarta, di mana Banteng dikeroyok koalisi rawon. Dan ini kalau bagi saya membunuh demokrasi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Pilkada Jakarta, di mana Banteng dikeroyok koalisi rawon. Dan ini kalau bagi saya membunuh demokrasi. Kenapa? Mari kita bahas sama-sama. Jadi kemarin sudah dideklarasikan ini dari koalisi Kim Plus, di mana Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang diusung koalisi sangat amat gendut. Koalisi Indonesia Maju, Kim, dan juga Plus tambah. Ada PKB, Nasdem, PKS, dan juga Perindo. Bayangkan, P3 juga. Ini luar biasa. Ketika 12 partai kemudian mengeroyok satu partai yang ditinggal sendirian, yakni PDI Perjuangan, yang akhirnya tidak bisa memajukan nama calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri, karena memang terkendala regulasi yang mengharuskan koalisi atau partai politik atau koalisi partai politik ini harus memiliki 20% kursi di DPRD Jakarta. 20% kursi ini kan harusnya 22 kursi, sementara PDI Perjuangan hanya 15 kursi. PKS pun sebetulnya sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta, itu sebagai pemenang juga nggak bisa mengusung calonnya sendiri, karena suaranya ini kursinya hanya sekitar 18, kurang 4 lagi. Sementara PDI Perjuangan 15, kurang 7 lagi. Sementara untuk mengajak kawan koalisi sudah nggak ada. Stoknya udah habis, diborong sama Kim Plus. Lalu pada akhirnya bagaimana? Ya kemarin kan sudah saya sampaikan berkali-kali. Ada skenario kota kosong. Tapi pada akhirnya kalau misalkan skenario melawan kota kosong, pada akhirnya nanti akan kalah calon dari Kim Plus ini. Apalagi calonnya adalah Ridwan Kamil. Kalau berhadapan dengan kota kosong, maka secara psikologis masyarakat akan melakukan perlawanan untuk memilih kota kosong daripada memilih Ridwan Kamil. Tapi kemudian dihadapkan dengan Lawang yang merupakan calon independen yang kemarin untuk pengumpulan verifikasi data berupa dukungan KTP, NIK, itu ajaib sekali caranya. Yang selama 2 hari tiba-tiba bisa mencapai 500.000 KTP. Ini kan luar biasa. Kan kemudian banyak sekali keluhan dari masyarakat, KTP-nya dicatut, kemudian NIK-nya dipakai meskipun bukan nama mereka, tapi itu kan adalah sebuah tindak kriminal. KPU kemudian juga menutup mata bahwa ini semuanya sudah tidak bisa dibatalkan, katanya kalau misalkan terbukti ada pencatutan, nanti hanya akan dikurangi, itu saja. Jadi memang pilkada ini benar-benar ingin memenangkan calon dari Kim Plus yang seorang Ridwan Kamil yang bukan warga Jakarta, kemudian punya riwayat histori buruk tentang sepak bola antara Jakarta dengan daerah asal Ridwan Kamil, yakni Bandung. Ini kan kemudian akan memunculkan banyak sekali gesekan. Tapi ketika dihadapkan dengan calon independen, kemungkinan besar Ridwan Kamil bisa menang karena warga Jakarta pada akhirnya akan lebih memilih orang yang dikenal daripada memasrahkan nasibnya selama 5 tahun ke depan kepada calon abal-abal. Kan akhirnya seperti itu. Itu sudah dipelajari oleh orang-orang yang ada di elit Kim Plus. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah PDI Perjuangan tidak bisa kemudian memunculkan nama atau mencalonkan calonnya sendiri. Baik gubernur ataupun juga wakil gubernur, karena memang sudah kehabisan teman koalisi, kemudian sudah tidak bisa lagi. Nah, kalau bagi saya ini adalah pembunuhan demokrasi. Karena apa? Karena demokrasi itu kan seharusnya memang kita ini disajikan pilihan. Seperti kita masuk ke dalam sebuah warung, sebuah rumah makan. Banyak sekali menu-menu di sana. Yang menyajikan menu siapa? Ya pemilik warung. Sementara dalam pemilu ini yang menyajikan menu adalah partai politik.
ada menu A, ada menu B, ada menu C. Sama ketika masuk ke rumah makan, kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Ada pecel misalkan, ada gado-gado, ada soto, ada rawon. Nah, ketika kita masuk ke sebuah restoran, ke sebuah rumah makan, kemudian menunya hanya satu, nasi pecel saja. Tapi ketika kita tidak srek atau katakanlah lagi nggak kepengen makan pecel, lalu apa yang akan terjadi? Pasti kita akan pindah warung, iya kan? Sama seperti di sini, sama seperti pilkada. Ketika hanya ada satu calon, sudah pasti kita akan memilih kota kosong. Itu secara logis, secara logika. Tapi ketika dihadapkan kepada dua pilihan, ketika kita di sebuah rumah makan, hanya ada menu pecel dan menu rawon. Tapi ketika kita tidak srek makan pecel, maka pilihan kita jatuh kepada rawon. Nggak ada pilihan lain. Sama kayak gini. Ini apalagi nih namanya juga rawon. Tapi kan kemarin juga banyak sekali beredar. Namanya ada yang namanya Rido, kemudian ada namanya Rawon, dan beberapa nama lainnya. Nggak tahu yang mana. Tapi yang jelas ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Suswono ini juga kabarnya adalah orang dari PKS. Tapi namanya masih kurang moncer dibandingkan dengan Soebul Iman atau apalagi para elit-elit dari PKS yang lainnya. Nah, dengan demikian, kalau bagi saya ada baiknya memang undang-undang pilkada ini harus direvisi lagi. Selain ada ambang batas minimal, harusnya ada ambang batas maksimal. Nggak bisa dong semua partai pada akhirnya diikutkan dalam satu gerbong, kemudian tidak ada lawan di sini. Ini bukan demokrasi namanya, monopoli kalau seperti itu. Kalau memang misalkan sekarang kejadian seperti ini, benar-benar terjadi seperti di Pilkada Jakarta, kalau bagi saya sih memang nggak perlu pemilu lagi. Nggak perlu buang-buang anggaran, buang-buang duit. Nggak perlu kampanye lagi. Sudahlah, langsung dilantik saja. Percuma, sudah pasti menang. Buat apa lagi nanti bansos lagi, kemudian juga banyak sekali mencetak suara hanya demi untuk penyelenggaraan pemilu yang abal-abal. Buat apa? Mending dilantik aja sekarang. Toh biayanya katakanlah misalkan mencapai 100 miliar misalkan. Kan bisa dianggarkan untuk masyarakat DKI, untuk masyarakat Jakarta, misalkan untuk pemenuhan air bersih, atau mungkin untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, kan lebih baik begitu. Daripada 100 miliar dihambur-hamburkan untuk pemilu yang sudah ketahuan pemenangnya dari sekarang. Jadi mending dilantik aja sekarang, nggak usah diadakan pemilu. Karena ini adalah pembunuhan demokrasi. Ketika PDI Perjuangan kemudian hanya seorang diri, tidak bisa mengusung siapapun, tidak punya teman koalisi, pada akhirnya ya ngapain? Nggak bisa, ya sudah pasrah saja dengan keadaan. Nah, inilah mungkin di kedepannya Undang-Undang Pilkada ini perlu diamandemen, perlu direvisi bahwa tidak hanya ada ambang batas minimal, tapi juga ada ambang batas maksimal. Katakanlah misalkan maksimal 80%. Supaya yang 20% ini digunakan untuk lawannya, supaya ada lawan yang fair. Seperti kalau kita melihat sekarang Pilkada Jakarta ini sama dengan Pilkada Sumatera Utara. Ketika Kim Plus ini kemudian semua berbondong-bondong mengusung Bobi Nasution, lalu hanya ada satu partai PDIP yang kemudian bisa mengusung calonnya sendiri, yakni Edi Rahmayadi. Sama persis. Cuman bedanya PDI di sana jumlah suaranya di kursi di DPRD Sumatera Utara ini bisa mencapai 20%. Pada akhirnya bisa mengusung calonnya sendiri. Sementara di Jakarta, jumlah suara kursi di DPRD Jakarta ini hanya 15 kursi. Sayangnya nggak bisa mengusung calon sendiri. Tapi kemudian hari ini ada kabar bahwa Undang-Undang Pemilu ini, Pilkada ini sudah dikabulkan. Kemarin sudah digugat di MK, kemudian dikabulkan. Kabarnya sudah bisa ketika partai politik atau gabungan partai politik ini yang punya suara minimal 7,5% dari jumlah suara yang sah dengan jumlah penduduk antara 6 sampai 12 juta jumlah pemilih, ini katanya bisa mengusung partai sendiri. Sementara berapapun jumlah pemilih di Jakarta, ini PDI Perjuangan bisa mengusung calonnya sendiri. PDI Perjuangan di Jakarta ini mendapatkan suara 14,01%. Jadi misalkan syaratnya ini 10%, kayak 8%, kayak 7%, 7,5%, PDI bisa
mengusung mengusung calon sendiri. Nah, kabarnya PD ini sekarang sedang berupaya untuk mengusung Anies Baswedan. Nah, ini apakah benar nanti akan ada deklarasi Anies Baswedan dengan Rano Karno kabarnya, tapi juga kabarnya ada calon lain dari kader PDI Perjuangan, kita juga nggak tahu, kita tunggu saja. Yang jelas semoga kalau misalkan ini memang terjadi hanya calon dari Kim Plus melawan calon independen, berarti ini adalah pembunuhan demokrasi secara perlahan, dan nggak perlu lagi ada pemilu, sudah langsung dilantik saja. Tapi kalau misalkan memang masih punya hati nurani, yang lain kemudian masih ingin memegang amanat reformasi dengan melakukan pilkada melalui jalur demokrasi, semoga PDI Perjuangan bisa mengusung Anies Baswedan atau mungkin calon yang lain yang bisa dimajukan untuk melawan Ridwan Kamil. Tapi kalau bagi saya, apapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan harusnya bisa mengalahkan Ridwan Kamil. Dan yang paling realistis mengalahkan Ridwan Kamil adalah Anies Baswedan. Nah, kalau misalkan nanti PDI Perjuangan ternyata bisa mengusung Anies Baswedan, lalu kemudian bisa mengalahkan Ridwan Kamil, ini akan menjadi sejarah tersendiri. Satu partai dikeroyok 12 partai kemudian bisa mengalahkan, itu adalah sesuatu yang hebat. Dan yang menjadi sejarah tersendiri, nantinya kita-kita yang selama ini selalu menghujat Anies, kemudian selalu mengolok-olok Anies Baswedan dengan prestasinya di Jakarta beberapa waktu yang lalu, dengan berbagai macam kebijakannya, bisa jadi sejarah akan berubah, kita semua bisa jadi kemudian mendukung Anies Baswedan. Tapi demi untuk demokrasi itu nggak jadi masalah. Kita tunggu saja. Setuju ya? Sambil menunggu kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Demokrasi harus tetap tegak.